kamu hari ini senang kan? Enggak, Cherry nggak senang. Kenapa? Iya, karena biasanya kalau Pasca kan kita jalan-jalan keluar, itu ada keluar. Sekarang di rumah aja. Iya. Ya jadi gimana lagi, ini kita kan kondisinya tidak memungkinkan untuk kita keluar-keluar, untuk kita beribadah di gereja. Terus kita ibadahnya di mana? Ya kita ibadah di rumah. Nggak Paskah dong. Kok nggak Paskah? Nggak Paskah gimana? Paskah kan cari telur. Hei, Paskah bukan cari telur. Nah itu dia. Dengan kondisi yang ada saat ini, Tuhan Yesus mau kita memahami arti Paskah yang sesungguhnya. Apa itu? Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Iya. Nah, jadi waktu itu setelah Tuhan Yesus disalibkan, beberapa hari kemudian, Maria datang ke kubur Yesus. Mereka mencari apa? Tahu, cari telur. Hei, selama ini kita merayakan Paskah dengan mencari telur dan sekolah minggu ya. Kan acaranya itu. Nah iya, tapi kali ini kita membawa Paskah dengan cara yang berbeda. Iya. Kita tetap bisa memaknai apa Paskah sesungguhnya karena memang Tuhan mau itu. Tuhan mau kita memahami apa makna Paskah. Oke. Nah iya, yuk. Sekarang kalian mau cerita? Iya, kalian cerita. Cherry dengerin kalian cerita ya. Oke. Teman-teman yang lain dengerin kalian cerita ya. Yuk. Sama-sama kita menyaksikan apa itu Paskah. Ayo adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh merayakan Paskah lagi pada tahun ini dengan cara yang berbeda. Tuhan, meskipun demikian, kami percaya Tuhan hadir, kami bisa memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui Kak Elin. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi itu, suasana di rumah keluarga Pak Anto sangat sibuk. Bapak dan Tono, si anak sulung, mengangkat karung-karung berisi hasil bumi ke dalam mobil pick up. Sementara Ibu dan Tini, mereka mengecek semua barang supaya tidak ada yang ketinggalan. Bapak mengatakan kepada Tono, Tono, kau titip rumah. Kau jaga baik-baik rumah ini dan kau juga jaga Tini. Siapa? Wah, kata si Tono. Tini, nanti jangan lupa kamu jangan terlambat makan ya. Tono, jangan lupa kasih makan Tini. Siap, Ibu. Wah, ayah dan ibu pergi ke kota. Dari siang hingga sore hujan turun begitu deras. Hingga pada malam harinya, ketika Tono dan Tini tertidur, tiba-tiba mereka mendengar suara celebar petir menyambar-nyambar. Hujan semakin deras. Dan beberapa warga yang lain, mereka pada sibuk mengungsi, sibuk keluar dari rumah, mengangkat barang-barang keluar. Banjir, banjir, kentongan pukul, banjir, ayo selamatkan dirimu. Wah, semua warga pada pergi meninggalkan rumahnya masing-masing. Tono dan Tini mereka baru sadar. Si Tono terbangun. Aduh, ayo, Tini, kita harus segera pergi menyelamatkan diri. Aku masih ngantuk, kakak. Tetapi kita harus segera pergi, Tini. Aduh, ayo ikut kakak. Tono membawa Tini pergi keluar dari rumah. Karena banjir udah naik semakin berlututnya ke pinggangnya. Si Tono menggendong Tini, dia membuka pintu rumah. Ternyata pintu tidak bisa terbuka. Kakak, bagaimana ini? Aku takut. Aduh, pintu tidak bisa dibuka deh. Kita berdoa saja, semoga ada yang menolong. Aduh, mereka berdoa, mereka memohon kepada Tuhan supaya mereka bisa selamat. Tak lama kemudian, belum lama mereka berdoa, tiba-tiba ada lampu senter yang menyala masuk ke rumah. Ada siapa di dalam sana? Apakah masih ada orang? Spontan Tono berteriak, Iya Pak, kami di sini. dengan menggendong Tini, dan banjir semakin naik dan semakin naik lagi. Hujan masih turun dengan derasnya. Ternyata Pak Hansip pulang kembali ke desa dari atas bukit dengan perahu karet untuk menyelamatkan siapa warga yang tertinggal di sana. Dengan sigap Pak Hansip yang melihat ada batang pohon menghalangi pintu di rumah Tono, Pak Hansip mengangkat batang pohon itu dan kemudian mereka mengambil Tono dan Tini keluar, menaikkan Tini ke atas perahu karet, dan juga Tono. Tetapi ketika Pak Hansip mau naik ke perahu karet, perahu itu hampir
Akhirnya Pak Hansip memutuskan, Baiklah. Kalian berdua segera pergi ke atas bukit. Biar aku di sini, aku akan berenang sampai ke atas bukit. tapi Pak Hansip, nanti Pak Hansipnya. Tidak apa-apa. Pergilah kalian berdua ke atas bukit. Si Tono dan Tini dengan berat hati mereka meninggalkan Pak Hansip sendirian. Pak Hansip sudah semakin dingin, semakin dingin, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mengikuti apa yang Pak Hansip katakan. Mereka pergi ke atas bukit. Air semakin tinggi, banjir semakin tinggi, dan hujan semakin lebat. Tono mengayuh perahu karet dengan cepat, dengan hati yang sangat, bagaimana dengan Pak Hansip yang tertinggal di rumah? Apakah Pak Hansip akan selamat? Tono dalam hatinya selalu berdoa, Tuhan, kamu tolong Pak Hansip, Tuhan, selamatkan Pak Hansip. Dan kami sudah sampai di bukit, Tuhan. Ketika sampai di bukit, Tono dan Tini disambut warga. Kemudian Tono mengatakan kepada Pak RT, Pak RT, tolong Pak Hansip tertinggal di rumah, tolong selamatkan dia. Mendengar hal itu, Pak RT dan beberapa warga yang lain, mereka mengambil beberapa perahu karet yang lainnya, berusaha untuk menjemput Pak Hansip. Kemudian, Tono dan Tini yang berkumpul bersama warga di bukit, dari kejauhan mereka melihat perahu karet. Itu, jangan-jangan itu Pak RT dengan Pak Hansip. Wah, semua warga berbondong-bondong bermaksud untuk menyambut kedatangan Pak Hansip. Ketika perahu karet sampai di depan mereka, ada sesosok terbujur kaku, terbungkus dengan kain. Ketika mereka membuka kain itu, ternyata itu Pak Hansip. Tono dan Tini menangis. Pak Hansip, terima kasih buat pengorbananmu. Kamu tidak akan pernah melupakannya. Ya, Pak Hansip rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Tono dan Tini. Sama seperti Pak Hansip yang telah rela mengorbankan nyawanya buat Tono dan Tini, demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah berkorban buat kita semua. Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Jadi adik-adik, yuk kita sama-sama menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau kita tahu Tuhan sudah berkorban buat kita, mati buat kita di kayu salib, masa kita nggak mau sayang sama Tuhan Yesus? Yuk, sama-sama ya. Adik-adik sama Kak Elin, kita mau mengasihi Tuhan Yesus, membuktikan bahwa ya Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat kasihmu buat kami semua. Ya, sama Tuhan Yesus. Ya, Kak Elin punya sesuatu. Kosong. Hidup kita yang penuh dosa, hidup kita yang sangat kotor, hidup kita yang sebenarnya tidak layak. Kita nggak layak. Tetapi ketika kita mau menerima Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, kita menerima, ya Tuhan, aku mau menerimamu sebagai juru selamat. Hidup kita yang tadinya kotor, Tuhan sanggup putihkan, Tuhan sanggup pulihkan. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita nggak mungkin lagi kan tidak menghargai Tuhan. Sama seperti firman Tuhan di dalam Lukas ke-24 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup dari antara yang mati? Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingat apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib buat kami anak-anakmu. Tuhan, ajar kami Bapa untuk semakin mengenal Engkau, untuk semakin bisa menghargai cinta kasih-Mu kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa menghargai, untuk bisa menyadari bahwa betapa besar kasih-Mu yang sudah menyucikan dosa kami semua. Dosa yang merah menjadi putih seperti bulu domba. Dosa kami yang merah seperti kirmisi, Engkau putihkan seputih salju, seputih bulu domba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan kami terang dimanapun kami berada.
Ajar kami Tuhan untuk bisa mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati guru-guru kami, dan kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup mengadakan mujizat buat negeri kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.